Salam sehat, damai sejahtera Tuhan untuk saudara. Jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Coba saudara ingat-ingat sejenak, seringkali jika kita mengunjungi tempat tertentu, apalagi luar negeri, biasanya kita membeli souvenir sekedar iseng. Di tempat lain membeli barang-barang hobi yang harganya bisa mahal dan sangat mahal. Belum lagi kadang kita mendapat hadiah dari partner kerja yang sebenarnya barang-barang itu kita tidak memerlukan. Hal seperti ini bisa berlangsung hampir sepanjang hidup seseorang. Saat mau pindah rumah, biasanya sang pemilik baru sadar dan merasakan bahwa ternyata sebagian besar barang-barang kebanggaan yang mereka kumpulkan selama ini mereka anggap rugi, bahkan dianggap sebagai sampah dan akhirnya diloakkan, jual di barang bekas, ditinggal atau dibinasakan. Hal ini menggambarkan perjalanan kehidupan rohani kita sebagaimana kesaksian Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia dari semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Karena itu, pohon pola hidup orang beriman Mesbah Kehidupan hari ini dipulihkan untuk memulihkan. Kita akan menampilkan Paulus dipulihkan untuk memulihkan. Dalam Filipi 3 ayat 1-16. Sebagai orang Ibrani sejati, Paulus sangat mengutamakan moralitas keagamaan. Jadi masa lalu Paulus sebelum dipulihkan, yang menjadi kebanggaan bagi dirinya adalah ia menunjukkan apa yang bisa dibanggakannya sebagai seorang Yahudi dan Farisi. Ia lahir dari suku Benyamin, suku kesayangan Yakub. Ia punya kebanggaan hubungan dengan jemaah dan perjanjian sebab ia disunat pada hari yang ke-8 dan ia memiliki tanda perjanjian Allah di tubuhnya. Kemudian dalam hal pendidikan, ia seorang Farisi yang dididik oleh Gamaliel, seorang pakar hukum Taurat. Mungkin ia seorang dokter atau seorang profesor. Perilakunya tidak tercela tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Dia bilang, aku tidak bercacat. Ia sangat giat bagi agamanya. Kemudian ia menunjukkan bahwa ia sangat sungguh-sungguh dengan agamanya. Bahkan saat dia menganiaya jemaat Kristus itu dianggap sebagai ibadahnya yang taat kepada agamanya. 7 hal di atas cukup untuk membuat percaya diri seorang Yahudi yang angkuh dan cukup baginya untuk memperoleh pembenaran. Dampak pertobatannya sebagaimana tertulis pada Kisah Rasul 9 ayat 1-18 telah memulihkan Paulus. Dari situ ia terus progresif memulihkan orang lain sampai akhir hidupnya. Rasul Paulus memberitahukan betapa ia memandang kecil semuanya ini dibandingkan dengan kepentingannya di dalam Kristus dan segala pengharapannya di dalam Dia. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 7. Artinya, hal-hal yang dulu dianggapnya sebagai keuntungan ketika ia masih menjadi orang Farisi dan yang sebelum itu diperhitungkannya, kini ia anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Ayat 8. Di sini Rasul Paulus menjelaskan tentang dirinya. Ia mengatakan apa yang sangat didamba-dambakannya dan dikejar-kejarnya, yaitu pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya. Pengenalan dan pengalaman pribadi dalam hidup percayanya kepada Kristus sebagai Tuhan. Bukan sekedar tahu dan menduga-duga saja, tetapi sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi. Begitulah pengenalan atau pengetahuan ada kalanya diartikan sebagai iman. Hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, oleh pengetahuannya. Itu Yesaya 53 ayat 11 dari King James Version. Ada keunggulan yang berlimpah dan mengatasi segalanya yang terdapat di dalam ajaran Kristus melebihi semua pengetahuan tentang alam dan kehebatan hikmat manusia. Sebab ajaran Kristus itu sesuai untuk menjawab perkara orang-orang berdosa yang telah jatuh dan melengkapi mereka butuhkan serta semua orang bisa mereka inginkan dan harapkan dengan segala hikmat dan kasih karunia yang menyelamatkan. Ia menunjukkan bagaimana ia telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai orang Yahudi dan Farisi. Malahan secara kudus ungkapannya ini timbul dengan perasaan menang. Dan hal yang terakhir yang
terangkat tinggi. Ada 5 kata yang dipakai dalam naskah aslinya. Sesungguhnya segala sesuatu bahkan kuanggap rugi sebelum ini ia berbicara tentang hak-hak hal-hal itu, yaitu hak-hak istimewa sebagai orang Yahudi. Di sini ia berbicara tentang segala sesuatu, semua kesenangan duniawi dan hak-hak istimewa lahiriah apa saja yang bisa bertahta di hatinya, ataupun seolah-olah ia layak untuk itu. Ia berkata bahwa ia menganggap semuanya itu sebagai kerugian belaka. Bahkan bukan saja menganggap semua itu sebagai kerugian, ia malah menganggapnya sebagai sampah, yaitu sia-sia. Makanan yang dilemparkan kepada anjing, itu pakai istilah skibala. Semuanya itu tidak saja tidak berharga dibandingkan dengan Kristus, tetapi juga teramat rendah apabila dibandingkan dengannya. Perhatikanlah, Perjanjian Baru tidak pernah berbicara tentang anugerah yang menyelamatkan dengan istilah yang merendahkan. Sebaliknya, anugerah itu digambarkan sebagai buah dari roh ilahi, citra atau gambaran Allah di dalam jiwa manusia, sebagai suatu sifat ilahi dan keturunan Allah. Dan iman seperti ini dianggap sebagai iman yang sangat berharga. Jika semua ini hanya menjadi kebanggaan pribadi dan kelompok, jika tidak memuliakan nama Kristus, maka semua itu hanyalah kerugian, bahkan sebagai sampah saja. Ada 2 keuntungan besar jika kita meninggalkan sampah-sampah atau kehidupan terbaik seperti apapun tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Keuntungannya pertama, di dunia ini kita akan memberi keuntungan bagi orang lain dengan mengabarkan perubahan hidup dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang kedua, jika kita pindah rumah dari hidup di dunia ini ke surga yang mulia, maka seluruh kebanggaan yang bersifat kasat mata ini akan ditinggalkan karena dianggap sampah. Karena itu Tuhan Yesus berpesan yang tertulis pada Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Selamat berburu barang-barang yang bernilai kekekalan surgawi, dipulihkan untuk memulihkan. Tuhan Yesus memberkati.